Iya, halo. Selamat pagi anak didik kami semuanya kelas 11 MIA. Kali ini kita kembali anak didik kami belajar. Kita lanjutkan tentang trigonometri ya. Jadi tetap semangat dalam belajar. Ini nanti akan sangat berguna di ke depan. Apalagi kamu nanti mengambil jurusan-jurusan teknik gitu ya, kedokteran dan sebagainya gitu ya. Jadi kita ambil dia tentang sudut istimewa. Jadi ada yang namanya sudut istimewa yaitu 0, 30, 45, 60, 90. Kenapa dikatakan ini istimewa? Karena inilah sudut-sudut yang paling sering digunakan. Jadi ini nanti wajib dihafal, ya kan? Wajib dihafal, harus dihafal gitu ya. Kalau nggak dihafal ini nanti kamu akan terkendala untuk pelajaran trigonometri selanjutnya. Jadi di sini ada nanti sinus, cos, dan tangen. Ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Inilah merupakan sudut-sudut istimewa ya. Jadi ini nanti sinus 0 sama dengan 0. Ya. Jadi ini patokannya, sinus 0 sama dengan 0, sinus 30 setengah, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 91 ya. Jikalau cos dia bacanya dari belakang. 1, cos 0 1, cos 30 jadi setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos daripada 60 menjadi setengah, cos daripada 90 menjadi 0. Jadi urutannya terbalik dari sinus ya. Oke, terbalik ya kan? Nah, jikalau dia tangan itu nanti bisa dicari dengan cara sin per cos. Jadi ada rumus untuk mencari tangan, boleh juga dengan cara sin per cos ya. Oke, selain kemarin kan sin demi cosami tadi yang namanya tangan boleh juga dicari dengan cara sin per cos. Berarti nanti sinus 0 berarti 0 bagi 1, 0. Tangan 30, setengahnya mati, bagikan sin bagi cos, tinggallah 1 per akar 3. Kali akar sekawan nanti ini jadi sepertiga akar 3. Tangan 45 bagikan setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Tangan 60 setengahnya mati, berarti tinggal akar 3. Tangan 90, 1 bagi 0 kan tak hingga ya. Jadi nanti supaya mudah diingat, boleh juga polanya pakai seperti ini ya. Ingat aja patokannya kan sinus 0. Jadi ingat aja sin 00 ya. Sin 00. Sinus 0 sama dengan 0. Jadi mudah diingat. Jadi ini patokannya. Jikalau udah dapat sin 00 sama dengan 0, sinus 0 sama dengan 0, maka ini kita buat dalam bentuk pola ya. 0 kan bisa diganti menjadi setengah akar 0. Akar 0 kan 0. 0 kali setengah tetap 0. Jadi supaya berpola. Setengah kan bisa diganti jadi setengah akar 1. Akar 1 kan 1. 1 kali setengah tetap setengah. Setengah akar 2 tetap setengah akar 2. Setengah akar 3 tetap setengah akar 3. 1 kan bisa diganti jadi setengah akar 4. Akar 4 kan 2. Setengah kali 2 kan 1. Jadi ini polanya. Setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi dia berurutan. Supaya mudah dihafal. Jikalau cos kebalikan dari 4. Setengah akar 4, akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Tangan tadi apa? Yang namanya sin per cos. Jadi tangan juga ini sebenarnya ada polanya. Ini kebalikannya 0 itu kan kebalikannya tak hingga. Sepertiga akar 3 itu sama dengan seper akar 3 ya. Ini karena dikali akar sekawannya ini, makanya jadi seperti ini ya. Samanya nilainya itu. Jika ditekan di kalkulator, ini sama aja nilainya ya kan. Hanya bentuknya yang berbeda. Jadi 0 sebenarnya adalah kebalikan dari tak hingga. Seper akar 3 kebalikan dari akar 3 per 1. Tengah-tengahnya 1. Jadi sebenarnya tangan ini juga memiliki pola gitu ya. Dari yang angka yang kecil makin besar. Oke. Jadi itulah dia cara menghafalnya. Coba dihafal-hafal sambil dihafal-hafal ya. Si 00 gitu aja ya. Lalu kita lagi kuadran di pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kan di kolam pertama semua positif. Kolam kedua sin dan sepersin yang positif. Kolam ketiga tangan dan sepertangan yang positif. Di kolam keempat cos dan sepercos yang positif ya kan. Jadi ini asal saja tahu caranya. Itu hafalannya kan. Jadi coba kita lanjut. Pelajaran kita selanjutnya ini masih dasarnya kan. Sebenarnya target kita mempelajari ini pondasinya wajib dihafal dulu, wajib dipahami dulu supaya bisa masuk ke pelajaran yang sekarang ya. Sekarang kita belajar tentang yang namanya sudut berelasi. Coba anak didik kami perhatikan, ini kan sudutnya masih sampai 90. Bagaimanakah jika ditanya 120 berapa? Cos 150 berapa? Itu nanti bisa dicari jika nilainya sudah lebih besar dari sini atau lebih kecil dari sini, itu bisa dicari dengan salah satunya dengan menggunakan sudut berelasi salah satunya ya. Nanti ada beberapa cara, tapi ini merupakan salah satu cara gitu ya. Jadi nanti bisa diubah ke bentuk kelipatan 90 ya. Ubah sudutnya ke dalam kelipatan 90, sisanya namanya alfa.
Oke. Nah, ini nanti jika dia menggunakan kelipatan 90 kali ganjil, kan 90 kali 1, ini kan 90 kali 3. 90 kali 3, 3 itu kan ganjil. Nah, jadi kalau dia kelipatan ganjil, K-nya ganjil, maka nanti fungsinya berubah. Dari sin menjadi kos, kos jadi sin, tangan jadi kotangan, kotangan jadi tangan, sin jadi kos ya jadi sekan jadi kosekan. Jika nanti muncul sekan, jadi kosekan. Tapi jika dia 90 kali genap, 90 kali 2, 90 dikali 4, tapi maksimal 360 ya, 90 kali 4 maksimal. Nah, maka dia fungsinya tetap sin, kos tetap kos, tangan tetap tangan. Lebih singkat seperti ini ya, biar mudah dihafal aja ini strategi cerdasnya. Anggaplah di sini fungsi trigonometrinya ini. Di sini ya. Jadi tadi ini kan 90 kali K atau K dikali 90, ya kan? Nah, oke, ini kan kelipatan 90 semua nih. Oke, nanti sisanya dibuat di sini, oke? Nanti urutannya ini ya, tanda fungsi ambil sudutnya atau tafutar ya, tanda fungsi ambil yang terakhir. Ambil yang terakhir ini, ya kan? Fungsinya ada, tandanya ada. Nanti tandanya ini ditentukan oleh dari kuadran ya. Nah, jadi tafutar ya, tanda dari kuadran, fungsinya nanti ada yang berubah, ada yang tetap. Dia akan berubah jikalau 90 kali ganjil ya. Jikalau K-nya ganjil 1 atau 3. Dia akan tetap jikalau K-nya genap 2 atau 4 gitu ya. Lalu ambil yang terakhir. Terakhir itu si alfa. Oke. Nah, nanti kalau dia berubah, ini apa cara mengubahnya ya. Untuk yang berubah, untuk dia 90 kali ganjil atau ganjil kali 90. Ini kan 90 kali 3, ganjil kan 3-nya. Nah, maka nanti kita perubahannya gini, sin jadi kos atau kos jadi sin, tangan jadi kotangan atau kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan, kosekan jadi sekan. Coba lihat ya, contoh. Sin 315, coba sin 135. Coba kita lihat ya, 135 kan itu, coba kita lihat posisinya. Kan itu 135 itu di antara 90 sampai 180 ya. 135 kan? Nah, di antara 90 sampai 180 pas ya, nggak salah letak dia kan. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan yang mengapit dia. Yang mengapit dia kan tadi 90 dan 180. 90 dan 180. Oke ya, udah diingat. Berarti biar kita pindah halaman. 90 dan 180 bisa digunakan. Jadi siapa yang mengapit itu bisa digunakan. 90 dan 180. Ayo kita gunakanlah dulu 90. Ya, 90. Nah, jadi harus menyesuaikan ke sini. Ini kan 135. Berarti harus ditambah dong supaya dia menjadi 135. Berarti 90 tambah 45 kan? Supaya dia jadi 135. Jadi ini kita sesuaikan, kita atur-atur. Kadang harus ditambah, kadang harus dikurang. Jika dia 180 kan udah lewat dari 135. Berarti supaya ini berubah menjadi 135, supaya dia tetap sama dengan, berarti 180-nya otomatis secara logika harus dikurangkan kan? Dikurang berapa lagi supaya jadi 135? Berarti 180 dikurang 45 gitu ya. Teringat 90 dan 180 ini adalah yang mengapit 135 kan. 135 tadi itu antara 90 dan 180. Oke. Nah, coba jadi kita lihat penggunaannya satu persatu. Yang manapun nanti kita gunakan ini hasilnya tentu sama. Karena kan itu sama-sama berasal dari sin 135, tentu hasilnya harus sama. Cuma bisa digunakan dari cara yang berbeda gitu ya. Coba kita gunakan cara yang pertama. Sin 90 tambah 45, ini cara pertama dulu ya. Oke. Ini nanti cara kedua. Jadi 90 tambah 45 ini kan 90 kali 1 atau 1 kali 90 ya. 1 kali 90. Jadi 1 itu kan ganjil. Nah, kalau dia ganjil nanti fungsinya berubah ya. Sin jadi kos, tangan jadi kotangan, sekan jadi kosekan. Kita ikuti urutannya. Urutannya tadi tanda fungsi terakhir ya. Tandanya dulu kan dari kuadran. Ayo kita buat kuadrannya. 135 atau 90 tambah 45 itu kan kuadran kedua ya. Nah, 135 kan di sini. Berarti kan kuadran kedua, bisa ya. Kuadran pertama tadi 0 sampai 90 ya. Kuadran kedua 90 sampai 180. 135 berarti berada di sini, berarti kuadran kedua. Di kuadran kedua tadi sinus dan sepersinus yang positif ya. Berarti di kuadran yang kedua tadi sinus dan sepersinus yang positif, maka tandanya ini diperintahkan dari sini. Nah, jadi tanda ini diperintahkan dari sebelumnya. Berarti sin di kuadran kedua positif, gitu ya. Kenapa? 135 tadi berada di kuadran kedua. Jadi selesai tanda ya. Selesai yang namanya tanda, lalu fungsinya ada yang tetap, ada yang berubah. Kita lihat apakah berubah ya. Ini kan 1 kali 90. Jadi 1 itu kan ganjil. Kalau dia 1 dan atau 3,
Contohnya 3 kali 90, 1 kali 90, ya kan? Maka fungsinya berubah. Perubahan sin tadi jadi cos. Berarti perubahan sin berubah menjadi cos. Lalu ambil yang terakhir ya. Terakhirnya si alpha maksudnya itu ya. Sisanya itu berarti yang terakhir adalah 45. Nah, jadi tanda ini bukan berasal dari sini ya. Tanda ini bukan berasal dari sini. Ya, ini nggak ada hubungan untuk tanda. Nggak ada hubungan dengan tanda ya. Tanda itu dari kuadran. Oke. Jadi 45-nya diambil berarti cos 45 setengah akar 2. Ayo kita ulangi lagi. Kita menggunakan cara yang kedua. 180 kurang 45. 180 kurang 45 atau 135 itu kan kuadran kedua tadi ya. Nah, 135 itu di kuadran kedua, gitu kan? Maka nanti ingat tadi apa di kuadran kedua? Sinus yang positif dan sepersinus yang positif. Maka kita lihat sinus di kuadran kedua tadi apa positif. Fungsinya bagaimana? Sorry ya yang ini tadi ya. Positif ya. Sinus di kuadran kedua positif. Ayo, ini kan 2 kali 90. 2 kali 90 ya, berarti 2 kali 90. Sorry ya, ini ya, 2 kali 90. Jikalau dia genap, pengali ke 90-nya berarti dia fungsinya tetap ya. Berarti nanti jikalau dia sin, tetap menjadi sinus. Ambil alfanya 45. Jadi yang diambil yang terakhir ini aja, tandanya nggak usah ya, tandanya nggak usah. Ini nggak ada hubungan dengan ini, nggak ada ya. Jadi ambil aja 45, berarti 45, berarti positif sin 45, jadi berapa? Sin 45 tadi di sudut yang kita hafal adalah sin 45 ya. Ya, sin 45, tadi kan sin 45 sama dengan setengah akar 2. Ya, dihafal nanti ya. Nanti Bapak foto pun ya. Oke, jadi dapatlah dia menjadi sin 45 setengah akar 2. Oke ya, anak didik kami. Coba dipelajari biar kita lanjut ke sesi atau video berikutnya.